Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MHM06. Kali ini kita kedatangan narasumber. Oke, kali ini kita akan mau mengulas perjalanan kreator jalanan, ya kan? Nah, seperti apa obrolan kita setelah satu ini. Oke. Oke, ini orangnya. Oke. Mas, apa sih tujuannya Mas bikin channel ini? Channel kreator jalanan? Tolong dijawab dong. Iya. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan yang maha kuasa, dan semoga kita selalu diberikan rezeki yang barokah ya, terutamanya. Amin ya robbal alamin. Ini mungkin temanya pada malam ini apa nih, Bos? Nongkrong santai. Oh, nongkrong santai. Podcast ya, jenis podcast. Wow, amazing. Ini sangat amazing sekali nih, guys ya. Ini sangat amazing sekali. Kenapa dikatakan amazing sekali? Biasanya tempat podcast ya, ataupun nongkrong atau obrolan santuy ini biasanya di kafe, warung kopi ya kan. Ini kita berada di kuburan nih, guys. Tuh ya kan, udah ada di Pekong ya. Mungkin ya. Mungkin hanya ini narasumber pertama di Indonesia ya, cuma ada di channel kreator jalanan dan di MHM06 ya. Sombong amat. Iya, aneh tapi unik ini. Minumnya enggak endas ya. Maksudnya minumnya ini cappuccino ya. Ya ampun, ya. Kopinya biasa. Ya pokoknya ini narasumber pertama. Ini podcastnya berada di tengah kuburan ya. Seperti itu. Ini pertigaan nih. Pertigaan kuburan pemakaman ya. Ini baru ini ya. Pokoknya ini terunik pokoknya podcastnya malam hari ini. Wow, suatu apa ya, suatu surprise buat kreator jalanan ini pertama ya. Suatu surprise buat kreator jalanan, teman-teman. Nah, ini buat teman-teman ini pokoknya gimana ini responnya, bisa komen ya. Aja loh, pakai ini aja. Iya. Oh, mic cuma satu nih ya. Dengar kok. Oke. Ribet kali ya. Ini dijepetin di telinga atau gimana nih? Gak apa-apa kalau mau dijepit telinga. Oh gini ya? Oh ya. Mantap. Kembali lagi ya, ini sangat narasumber yang terunik di dunia nih, di dunia per-YouTubean nih ya. Biasanya Om Deddy Corbuzier ya. Itu atau dan podcast yang lain itu biasanya 1 2 3 4 close the door ya. Ini kita enggak podcastnya kita 1 2 3 4 open the door di di luar ruangan ya kan. Ya, di kuburan ini ya. Outdoor ini. Outdoor ya. Ya, seperti itulah. Semoga bisa menghibur Anda semuanya ya. Kita kembali ke topik ya. Tadi pertanyaan yang pertama, apa tujuan saya membuat kreator jalanan ini ya? Mungkin sebelum saya di kreator jalanan, dulu saya pernah terjun di dunia per-YouTubean. Meskipun di situ ya nggak ada yang nonton, nggak ada yang subscribe ya, nggak ada yang nge-like, direkam sendiri, diedit sendiri, ditonton sendiri, dan di like sendiri ya bos.
bos. Nah, itu yang nge-like ke saya. Yang ngalah kamu ya kan. Ya, itu tujuan saya ya, bagaimana saya hanya belajar ya, belajar bagaimana supaya bisa di subscribe, bisa di like, dan bisa di share oleh kalian semuanya ya. Itu yang tujuan saya. Dan yang kedua, tujuan kreator jalanan ini hanya untuk menghibur Anda semua. Sebenarnya di perjalanan kilas balik ya, di perjalanan di sebuah per-YouTuban ini, dulu saya pernah terjun di PB Penjelajah Batam ya. Itu sebelum di kreator jalanan ini, yaitu tadi di awal ya, direkam sendiri, diedit sendiri, ditonton sendiri, di like sendiri, di subscribe sendiri ya. Yang mungkin sama ya. iya, TikTok pun begitu juga ya. Tapi TikTok lebih cepat ya. Mungkin di zaman milenial ini ya, saking banyaknya persaingan ya. Di zaman milenial ini persaingan sangat banyak, sangat ketat ya. Apalagi di TikTok, YouTube itu sangat ketat sekali. Ya wajar, nggak ada yang subscribe, nggak ada yang nonton, nggak ada yang ini ya, wajar karena persaingannya di dunia ini sangat ketat sekali gitu loh. Tujuan utama saya ya hanya untuk menghibur Anda semuanya. Kalau saya terjun di dunia per-YouTuban mungkin dari tahun 2000, ini tahun 2023 ya. Iya. Saya terjun di per-YouTuban itu di 2000, antara 2010 2011-an. Wow. Itu ya, itu tadi ya. nggak bisa apa, dari zaman nggak enak sampai seperti inilah ya. Saya tetap semangat membangun channel ini, channel kreator jalanan ini. Sebenarnya tujuan saya untuk menghibur Anda semua gitu loh. Yang pertama, saya belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi, dan yang kedua yaitu untuk menghibur Anda semuanya di channel ini. Ya mungkin buat teman-teman ya sedikit apa ya, gimana ya, buat teman-teman yang suka channel ini ya, mohon dukungannya, supportnya dengan cara subscribe, like, share ke akun sosial Anda apabila Anda menyukai video ini ya, biar Anda nggak ketinggalan. Tekan tombol loncengnya agar selalu mengetahui video terbaru dari kreator jalanan. Dan jangan lupa juga dukung support channelnya MHM 06 channel. Itu tujuan saya. Kalau masuk brand Anda sih. Ya. Ini sangat amazing sekali Besti ya. Sangat amazing sekali, kita perdana narasumber podcast di pemakaman ini guys. Malam-malam lagi ya, di bulannya Rabu. Malam-malam ini pokoknya di kuburan ya. Oke, seperti itulah tujuan saya sebenarnya, hanya untuk menghibur Anda semua, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan yang Maha Kuasa. Itu yang paling terpenting agar bisa selalu menghibur Anda semuanya. Oke, terima kasih. Nah, itulah tadi tujuannya CJ Kreator Jalanan membuat channel ini ya. Nah, tujuannya dia untuk menghibur dan untuk apa namanya, belajar untuk kedepannya ya, belajar lebih baik lagi gitu, selalu belajar. Kita lebih baik merasa bodoh daripada merasa sok pintar. Itu yang terpenting ya. Intinya kita lebih baik belajar bodoh daripada belajar sok pintar. Intinya kita belajar untuk yang lebih baik dan lebih baik lagi gitu. Nah, gimana caranya menyupport channel CJ Kreator Jalanan dan MHM 06 channel? Nah, ini dia caranya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya, untuk mensupport kami berdua. Nah, pertanyaan kedua nih rada sensitif, sedikit sensitif ya. Gak apa-apa kan Mas? Oke. Nah, aku takut nih. Takut kena antem di balik layar.
Gimana hubungannya asmara Mas ya? Boleh dijawab Mas? Aku takut dihantam juga sih. Wow. Aku takut. Ini Banyak takut nih aku. ini Dihantam. semakin lama kayaknya pertanyaan semakin bikin merinding nih guys. Mencekam ya. Semakin mencekam, semakin merinding nih apa. Apalagi di Mentang-mentang kita berada di pertigaan kuburan pemakaman ya. Ini makin lama makin merinding pertanyaannya. Oke, kembali ke topik ya. Nih. Bagaimana hubungan asmara ya? Itu sebenarnya privasi ya, ya guys ya. Iya. Sedikit katanya ya kan. Bagaimana asmara kita ya? Ya, asmara gimana ini? Istri, pacar? Jangan istri dong. Pacar. Kalau tentang ada hubungannya dengan istri. ya perjalanan tentang asmara ya, tentang asmara memang saya tidak selalu mulus guys. Ya, perjalanan asmara saya tidak selalu mulus, selalu tidak pernah beruntung nggak pernah beruntung soal cinta ya. Nggak seperti orang-orang lain selalu mudah mendapatkan cewek idamannya ataupun mudah mendapatkan kekasih hatinya gitu yang. Tapi kalau saya pribadi jujur ini di kuburan nih ya guys ya. Jujur ini jujur. Saya sendiri tentang asmara pokoknya di atas rata-rata gitu ya. Nah, tidak pernah beruntung dalam cinta gitu. Karena saya gini ya. Karena soal asmara ini saya orangnya sensitif ya. Tegas dan sensitif, guys. Tegas dan sensitif untuk gimana ya? Asmara itu ibarat kita tidak semudah membalikan telapak tangan gitu loh. Karena apa? Karena di situ gimana ya? Hubungan itu harus didasari dengan Cinta, kejujuran, komitmen, dan kepercayaan. Itu yang terpenting. Ya. Bukan cinta ya? Bukan cinta. Cinta itu hanya satu wadah gitu ya. Satu wadah, cinta, CINTA ya. Apa itu artinya? Cerita indah tiada akhir ya. Ya mungkin tipikal saya ini apa ya, tidak mau mengekang, melarang kepada kekasihnya gitu loh, tidak mau membatasi gitu loh. Dia mau berjalan seperti ini, mau berjalan seperti itu, silakan gitu loh. Yang terpenting dia tahu mana arah dan tujuan dia, itu aja yang terpenting. Dan dia tahu di situ ada mana yang terbaik buat dia dan mana yang buruk buat dia, itu aja yang terpenting kalau saya. Dan mungkin jika suatu hari nanti Tuhan menurunkan bidadari tak bersayap, ya, Tuhan menurunkan bidadari tak bersayap kepada saya, wow. Asik ya, asik ini. Itu mungkin saya akan menjaganya dengan sepenuh hati dan jiwa raga ya, penuh hati ya, itu loh. untuk selama-lamanya. Mungkin jika Tuhan nanti suatu hari nanti menurunkan bidadari tak bersayap kepada saya, ya saya akan menjaga amanat ini dengan ya sepenuh hati lah, atau mungkin bahkan nyawa gitu, penuh hati gitu. Karena saya jika sudah terjun di suatu hubungan, saya serius gitu, saya kelihatan serius gitu loh. Tapi kalau saya seperti ini konyol gitu ya kan. Tapi kalau sudah terjun di dunia hubungan, saya orangnya serius gitu. Dan harus bisa memegang kejujuran, komitmen, kepercayaan, itu tadi. 3 itu aja dasarnya, nggak usah banyak-banyak. Itu soal asmara ya. Ngeri kali, merinding saya pertanyaannya guys, teman-teman di kuburan ini podcast ya. Sekali lagi ya, biasanya Om Deddy push the door, 1, 2, 3, 4 push the door. Ini kita perdana di Indonesia, di dunia per-YouTubean ya. Perdana perdana di Indonesia podcast 1, 2, 3, 4 out the door ya. Out the door ini tuh pertigaan pemakaman lagi.
pantesan ini dari tadi pertanyaannya bikin saya merinding guys, bukan masalah temutnya ya, bukan masalah hantunya, tapi pertanyaan bikin saya merinding. Ini jangan Itu nggak nampak sebenarnya. ini kayaknya masih ada pertanyaan yang lebih ekstrim lagi nih kayaknya ini. Ada nanti di part ada. Cuman ini masih ada pertanyaan satu lagi di part yang pertama ya. Oke. Oke. Ya. Dan disponsori oleh Ale. Oh, cappuccino ya. Oke. Semoga dapat endorse dari situ. Amin. Dan mau kalau memberikan endorse silakan, yang mau subscribe tapuk-tapuk layarnya HP, tapi jangan dibanting ya. Ya, mending Jangan, yang penting buat nonton kita, buat subscribe, like, share sebanyak-banyaknya gitu ya. ya maksudnya yang pas. Ya. Karena ini buat nonton kita. Ya kan sambil ditonton. Buat aku HP-nya sambil ditonton ya kan. Iya. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Mas JJ. Wow. Ya. Ini makin merinding saya nih, Bos. Bener. Pertanyaan ketiga. Tadi sebelumnya terima kasih ininya atas ilmunya ya soal perhubungan, harus jujur, komitmen, dan apa tadi Mas? Terbuka Ya. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan ketiga nih rada ekstrim kayaknya ini. ujung makin Makin ngeri nih. pokoknya itulah. Makin merinding nih. Mentang-mentang kita bekasnya di kuburan ya kan. Nah, ini pertanyaan ketiga nih, semisalnya ya Mas, di tengah perjalanan kita drop ya, terus banyak cacian, banyak hinaan di komentar. Nah, Mas nanggepinnya gimana sih? Coba. Oh, itu ya. Bagaimana cara saya menanggapi ketika perjalanannya drop gitu. Drop dalam arti tumbang. Ya bukan tumbang. Maksudnya ya drop, maksudnya tuh down gitu. Nah, ya itu tadi ya. Kita kembali lagi ya, bagaimana cara menyikapi dan menanggapi ya. Itu makin merinding ya. Makin merinding. Karena gini guys, ya, kita belajar dari sebuah siklus kehidupan. Roda kehidupan itu terkadang di atas dan terkadang di bawah. Tapi bagaimana supaya tidak bergerak roda itu, ya kita ganjal biar nggak bergerak ya. Dan di bawah aja, di atas aja gitu ya. Tapi ya itu ya pokoknya seperti itu, diganjal. Tapi ini karena siklus kehidupan, roda selalu berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. Nah ini bagaimana saya ketika suatu hari nanti perjalanan saya di kreator jalanan ini gagal ataupun terjatuh ataupun apalah, bertumbang ya, tidak berhasil ya, dicapai ya gitu ya. Itu sebenarnya yang pertama yaitu never give. Apa itu? Never give itu jangan pantang menyerah, selalu bangkit gitu. Karena apa? Seorang kreator itu yang terpenting ya. Seorang kreator itu harus punya pikiran yang luas. Itu tidak cukup satu itu aja. Jadi ketika kita nanti terjatuh, ibaratnya kita tumbang, itu kita masih ada pondasi yang lain gitu loh. Masih ada pondasi yang lain, masih ada yang lain. Intinya tetap semangat, tetap optimis lah gitu loh. Karena berhasil atau tidaknya ini konten ya, atau berhasil atau tidak ini konten, itu semua tergantung dari yang maha kuasa, hadiah dari yang maha kuasa gitu loh. Itu yang terpenting, bagaimana cara menyikapi. Jadi tujuannya tetap selalu semangat gitu, tetap biar supaya bangkit gitu, jangan mudah putus asa, ini begini. Sebab apa? Kegagalan itu tidak kesuksesan itu cukup sekali gagal, masih banyak peluang yang lainnya gitu. Jadi selalu selalu bangkit gitu aja, selalu berjuang dan
pantang menyerah, itu aja. Itu sikapnya, dan pantang menyerah. Itu sih kalau saya tetap hadapi dengan senyuman gitu aja ya kan. Kita nggak senyum, Nggak senyum gila nanti. bukan gila. Kita kalau terlalu senyumnya berlebihan juga. Terus tadi pertanyaan yang terakhir tadi, bagaimana menyikapinya ketika ada dicaci. cacian, hinaan, bahkan disepelekan channel kita ini ya. Ini kita nih Bagaimana jujur aja caranya nih, gitu ya? Pak. Kalau ada orang-orang seperti itu, ya kita nggak boleh marah guys. Itu hak mereka. Kita nggak boleh marah. Intinya kita terlalu optimis, selalu semangat gitu loh. Kita buktikan kepada mereka bahwa kita itu bisa gitu loh. Bahwa kita bisa gitu. Ibaratnya channel kamu kurang begini, channel kamu kurang begitu, kurang begini, ataupun dicacian, mana berhasil ibaratnya, mana bisa ini gitu ya. Jadikan cacian, hinaan, dan sepelean tadi itu sebagai motivasi agar kita selalu bersemangat. Nah, kita buktikan suatu hari nanti ketika kita sudah berhasil. Itu karena perjalanan suatu kesuksesan tidak semudah, tidak ataupun semulus jalur lintas truk ya, lurus ya. Itu jalannya kesuksesan itu seperti naik tangga ataupun berliku-liku gitu loh. Jadi wajar di situ penuh dengan cacian, hinaan, bahkan serangan bertubi-tubi itu banyak di situ nantinya. Tidak hanya itu, tapi cara kita menyikapinya itu ya selalu berpegangan kepada Yang Maha Kuasa, itu yang terpenting. Dan yang kedua, tetap optimis, pantang menyerah ya, pantang menyerah dan tetap semangat ya, supaya kita bisa terus berkreasi, karena tujuannya hanya untuk menghibur Anda semuanya. Sekali lagi, dengan subscribe, like, share sebanyak-banyaknya, itu sebenarnya guys. Tuh. Disponsori dengan cappuccino. Kafe. Iya. Ya, semoga di endorse itu ya. Soalnya terkenal juga sih. Oke lah ya. Oke, terima kasih Mas JJ ya. Oke, dadah.